Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Barakallahu fikum jami'an, kepada semua jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam curahan nikmatnya. Di antaranya, walhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan banyak sekali ketaatan kepada Allah. Di antaranya adalah ketaatan berupa kita dimudahkan untuk bersama duduk di majelis ilmu ini, di majelis taklim ini, satu taman dari taman-taman surga. Semoga amal kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal yang saleh, amal yang diterima, dan amal yang memudahkan kita semuanya dengan izin Allah menuju surganya insyaallah. Allahumma amin. Kemudian sholawat serta salam semoga tercurahkan untuk teladan kita, panutan kita semua, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah selama 30 menit ke depan kita akan bersama mengkaji salah satu hadis yang sangat penting untuk kita ketahui, karena biasanya ini terkait dengan kehidupan seorang hamba, yang mana kewajiban hamba itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku cipta jin dan manusia melainkan agar supaya dia itu beribadah kepadaku. Namun terkadang orang ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cara dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi semangat dia di dalam beribadah terkadang yang membuat dia melakukan hal yang keliru. Mari kita baca hadisnya. An Anas radhiyallahu taala anhu qala, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjidah fa idza hablun mamdudun baina asari bataini faqala ma hadzal hablu qalu hadza hablun li Zainab fa idza fatarat ta'allaqat bihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hulluhu li yusalli ahadukum nasyatahu fa idza fatara falyarqud. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, ya, yang dimaksud adalah masjid beliau, Masjid Nabawi. Fa idza hablun mamdudun bainas saribatain atau bainas sariyatain. Ternyata di situ ada tali, yang tali itu diikat di antara dua tiang. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ma hadzal hablu, ini tali apa? Qalu hadza hablun li Zainab. Maka orang-orang menjawab, ini tali milik Zainab wahai Rasulullah. Fa idza fatarat ta'allaqat bihi. Kalau Zainab itu sudah sudah capek beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya salat, ta'allaqat bihi, maka dia pegang tali itu, ya.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hulluhu, copot talinya. Liyusalli ahadukum nasyatahu, hendaknya salah seorang dari kalian itu sholat sesuai dengan semangatnya, sesuai dengan kemampuannya. Fa idza fatara, kalau badan sudah capek, sudah tidak kuat, falyarqud, hendaknya dia tidur. Muttafaqun alaih. Dalil ataupun hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum, fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian itu sudah ditimpa kantuk yang sangat, wa huwa yusalli, dan dia itu salat, falyarqud, hendaknya dia tidur sehingga pergi darinya rasa kantuk tersebut. Maka sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila salat wa huwa na'is, padahal dia itu dalam keadaan mengantuk, la yadri, dia tidak tahu, la'allahu yadhhaba yastaghfir, jangan-jangan yang dia inginkan istighfar tapi dia malah mencela dirinya sendiri karena dia tidak fokus lagi ya dalam sholatnya tersebut ya. Ma'asyiral mukminin azani Allahu iyyakum jami'an. Kaitannya dengan dua hadis ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menerangkan bahasanya apa? Wa fi hadza dalilun ala annahu la yanbaghi lil insani an yata'ammaqa wa an yatanatta fil ibadati wa an yukallifa nafsahu ma la tutiq. Ya, jadi apa? Hadis ini menunjukkan bahwasannya selahnya manusia itu tidak membebani dirinya sendiri dengan apa yang tidak dimampu oleh dirinya. Karena terus terang pernah kami melihat seseorang yang dia itu ya menjalani iktikaf di salah satu masjid di Sukoharjo ini. Kemudian dia paksa dirinya, ya dia sudah teklak-tekluk, ya dia tetap untuk apa? Baca Al-Quran. Dia sudah teklak-tekluk, dia tetap untuk apa? Qiyamul lail, ya. Yang seperti ini adalah sesuatu yang mana dohirnya itu adalah apa? Sesuatu yang baik karena dia semangat dalam apa? Beribadah. Tapi ternyata menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang apa? Keliru, sesuatu yang salah. Kenapa? Karena ruh dari sholat itu bukan hanya, atau ibadah secara umum, bukan hanya kuantitas yang didapat, lebih kepada apa? Kualitas. Oleh karena itu di dalam surat Al-Mu'minun itu dikatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim apa? Khasyi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang di dalam sholat mereka itu apa? Khusyuk, ya. Kalau seseorang itu ditimpa kantuk yang sangat, ya, lalu dia itu menjalankan sebuah ibadah, tentunya ya ibadah yang dia jalankan tidak akan apa? Khusyuk, ya kan? Oleh karena itu, ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum, hendaknya hal ini diperhatikan. Bahkan di lain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan halakal mutanatti'un, ya, halakal mutanatti'un, diulang 3 kali sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Celaka orang-orang yang musyaddidun, yaitu orang-orang yang dia itu berekstrim-ekstrim di bukan tempatnya. Jadi berekstrim-ekstrim di sesuatu pada bukan tempatnya. Termasuk tadi ibadah itu ruhnya adalah kita itu bermunajat, kita itu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika badan ini capek dan seterusnya, ya, tidak mampu melaksanakan ibadah, apabila kita paksa, kita malah apa? Kehilangan fokus kita di dalam ibadah tersebut, maka apa? Hendaknya, kata Rasulullah, istirahat dulu, tidur dulu. Nah, seperti itu. Ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum
jami'an. Wa rubbama karihal ibadah wa rubbama dhahaba liyad'u li nafsihi fa idza bihi yad'u 'alaiha. Kata beliau rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apa itu? Wa an yusalliya madama nasyitan. Dan selama dia itu masih memiliki tenaga, masih bisa fokus, masih semangat, maka hendaknya dia salat. Fa idza ta'iba falyarqud. Kalau dia itu sudah capek, maka hendaknya dia itu istirahat, tidur. Li'annahu idza shalla ma'a ta'bi tasyawwasha. Karena seseorang itu kalau dia itu salat padahal dia capek yang sangat, tasyawwasha, ya, fakariha, ya, maka dia itu akan ada apa ibaratnya, ya, tidak fokus, akan apa bahasa Jawanya itu Pak? Ya, apa? Gambiang Pak ya. Pokoknya teklak-tekluk dan seterusnya, ya kan? Seperti itu. Wa rubbama karihal ibadah, sehingga lama-lama dia itu apa? Akan benci untuk apa Pak? Beribadah, ya, tidak senang lagi beribadah. Wa rubbama, dan terkadang sebagaimana hadis yang kedua kita baca, dia itu inginnya apa? Berdoa untuk kebaikan dirinya, keliru. Berdoa malah apa? Untuk kejelekan apa? Dirinya sendiri, ya, seperti itu. Ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, mungkin dia mau berdoa maunya itu Allahumma gfir li dzambi, ya kan? Allahumma gfir li dzambi, ya. Ya Allah, ampunilah dosaku. Keliru dia karena teklak-tekluk sudah ngantuk tadi, ya. Allahumma la taghfir dzambi. Ya Allah, jangan ampuni apa? Dosaku, kan seperti itu, ya. Nah, kadang-kadang juga karena dia sudah ngantuk, ya, doanya aja keliru, ya kan? Harusnya subhana rabbiyal azim. Keliru dia subhana rabbiyal a'la, padahal masih kondisi apa? Ruku', ya kan? Menurut mazhab Syafi'i itu harus sujud apa? Sahwi, ya. Apa sebabnya? Itu dia capek, dia paksa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral mukminin, sejatinya innad dina yusrun, agama kita itu apa Pak? Mudah. Walan yusyadad dina illa ghalabah, dan tidak memberat-beratkan dirinya di dalam beragama illa ghalabah, kecuali dia malah akan kalah. Tidak dia mendapatkan kemenangan, malah dia mendapatkan apa? Kekalahan, kerugian fid dunya wa fil akhirah. Seperti itu ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an. Rubbama arada an yaqul rabbighfirli qala rabbi la taghfirli, ya. Mungkin saja dia itu ingin berdoa kepada Allah, rabbighfirli, duduk di antara bapak dua sujud, malah dia doanya rabbi la taghfirli, ya Allah jangan ampuni aku, ya Allah jangan ampuni aku. Kenapa? Li'annahu naim, karena dia itu dalam kondisi tidur. Falihadza amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bihalli hadzal habla. Oleh karena itu tadi Rasulullah memerintahkan untuk mencopot tali yang ada di masjid tersebut. Wa amarona an yusalli al-insan nasyatahu, dan beliau memerintahkan kita semuanya, ya, seseorang itu sholat sesuai dengan kondisi dia, ya, maksudnya itu manakala dia itu masih kuat, manakala dia masih bisa fokus, itu di situ dia sholatnya. Fa idza ta'iba falyarqud, kalau dia itu apa? Capek, maka hendaknya dia apa? Istirahat dulu, tidur dulu, seperti itu, ya. Ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an. Wa hadza wa in warada fi shalah fa innahu yashmalu jami'al a'mali fala tukallif nafsaka ma la tutiq. Hadis ini sekalipun datang dalam permasalahan sholat, akan tetapi hadis ini meliputi semua apa? Semua amalan, ya, semua apa? Amalan. Maka jangan engkau bebani dirimu dengan apa yang tidak mampu, yang tidak dimampui oleh dirimu. Inna likulli syai'in haqqun au haqqan, sesungguhnya semua itu, semua segala sesuatu ada haknya, ya. Inna li badanika haqqan wa li ahlika haqqan, sesungguhnya badanmu punya hak, keluargamu punya hak, ya. Fa'ati dza haqqin haqqah, maka berikanlah, ya, orang-orang yang punya hak-haknya, ya, berilah segala sesuatu yang memiliki hak-haknya, ya.
berilah hak pada diri kita dan seterusnya. Ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu qiyamul lail, pasti setelah itu beliau tidur. Tujuannya apa? Nanti kalau sudah datang salat subuh ya bisa dikerjakan dengan apa? Dengan nasyad, dengan ya semangat lagi, dengan bugar lagi. Seperti itu ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Akan tetapi jangan pula dipahami ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum, hadis ini menjadikan kita menggampang-gampangkan meninggalkan apa Pak? Amalan, ya. Wah, saya capek. Saya duhurnya tak di rumah, saya tak tidur dulu. Kenapa kamu capek? Tadi badminton dari jam 8 sampai jam berapa? 12. Berarti itu yang dikurangi, yang disalahkan itu apanya? Ya olahraganya terlalu banyak kan gitu. Dikurangi, bukan apa ibadahnya yang dikorbankan seperti itu. Kenapa capek tadi mancing sama temen ya ba'da subuh nanti apa Pak? Menjelang duhur. Waduh, ya susah, ya kan? Ini apa? Kenapa dia itu ditaruh tali? Karena sholat kan gitu kan? Sholat sampai apa? Capek sudah tidak kuat lagi, dikasih tali biar bisa apa Pak? Pegangan di tali tersebut. Nah, disalahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi amal-amal mubah menyebabkan ya capek di dalam apa Pak? Beribadah. Tentunya apa? Lebih lagi harus kita kurangi kalau kita belum bisa Bapak meninggalkan. Seperti itu ma'asyiral mukminin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ma'asyiral mukminin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang kedua tadi menerangkan kepada kita bahwasannya apa? Bahwasannya orang itu bila dia dalam kondisi kantuk, ya kondisi dia itu mengantuk yang sangat, dia itu tidak bisa lagi mengetahui apa yang keluar dari lisannya. Sehingga ma'asyiral mukminin di dalam setiap urusan, ya di dalam setiap perbuatan, ya. Bila datang yang namanya kantuk, hendaknya kita stop, hendaknya kita berhenti. Bila sholat saja, ketika seorang itu ngantuk yang sangat, lebih baik dia istirahat dulu sehingga bisa hilang kantuknya. Maka lebih-lebih di urusan yang lainnya. Contohnya orang nyopir, kalau ngantuk jangan Pak? Jangan dipaksa. Masa kita naik nyopir saja Pak? Ya, kita ingin gendang tekan, ya kan? Gendang tekan ngomah. Ngantuk dipaksa. Ada sebuah kisah ya teman saya di Matesih sana rumahnya ya. Beliau itu ngantar Ustadz ke Yogyakarta. Senggel itu apa Pak? Sendiri ya. Itu sudah sampai Karangpandan itu. Karangpandan itu tinggal nganan kan sampai mana itu? Matesih ya. Karena dia ngantuk yang sangat ya sejak awal itu persiapan kajian dan seterusnya ya. Lalu ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum, dia ya sudah capek sangat, akhirnya kecelap, ngeblank sedikit gitu ya. Langsung ternyata bangun sudah penyok semuanya Pak? Mobilnya alhamdulillah ya. Karena beliau mungkin orang baik ya, melakukan kebaikan itu mobilnya sampai enggak bentuk itu ya. Tapi orangnya Pak? Alhamdulillah selamat, cedera-cedera ringan ya. Orang itu lihat itu wah kayaknya sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata orangnya masih Pak? Selamat ya, sehat alhamdulillah ya. Seperti itu. Nah, sejak itu dia yang jemput dewe, sing ngetarke Pak dewe ya, gantian seperti itu ya. Oleh karena itu ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum, sama hendaknya kita itu ketika akan menghadapi sebuah ibadah kita persiapkan. Kita persiapkan. Mau Jumatan misalnya ma'asyiral mukminin ya besok itu jangan tidur larut Pak? Malam ya. Kenapa? Nanti nyaur utangnya kapan itu? Pas Jumatan. Ya, jadi malam Jumat besok Jumatan ya kan, padahal kalau orang itu tidur ketika dia itu mendengarkan khotib tidak dapat keutamaan sholat Jumat, yaitu diampuni dosa-dosanya 7 hari yang telah lalu ditambah ya Pak 3 hari alias 10 hari. Jadi dipunjuli sama Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya timbangan itu jane sekilo ditambahi, kan hari itu hanya 7 Pak ya. Tapi sama Allah dipunjuli berapa? 3 hari. Ya, apa itu? Yaitu dia itu duduk mendengarkan khotib ya. Tapi kalau dia duduk sambil nilapne khotib. Nilapne khotib itu apa Pak? Tidur ya kan? Ya sudah tidak dapat keutamaan
tersebut, ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an. Sehingga apa, mempersiapkan diri ya subuh misalnya, biasanya saya tahajud tapi kok ini badan capek sekali ya udah tahajudnya dipindah sebelum apa Pak? Tidur. Jangan dia paksakan pakai apa ini? Alarm, dia bangun lalu nanti pas tahajud dia masih bisa fokus, pas sholat subuh yang wajib malah apa Pak? Malah ngantuk malah ya. Kalau masih ngantuk masih bisa fokus ibadah masih mending, tapi kalau sudah ngantuk ya temannya salam dia Bapak nggak salam sendiri ya kan, nah, itu ya masalah muskilah ya, hendaknya dia ulangi lagi ya Bapak sholatnya seperti itu. Ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, pada intinya ma'asyiral mukminin, Allah itu tidak membebani kepada kita apa yang tidak kita mampu. Maka hendaknya kita melaksanakan yang sesuai rel. Jangan kita itu ingin sesuatu yang baik, ya niatnya yang baik, tetapi justru terjerumus di dalam kesalahan. Oleh karena itu 3 orang yang dia datang kepada baginda Nabi atau datang kepada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan ibadahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka bertiga merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah. Yang satu mengatakan saya akan sholat malam terus, tidak akan tidur. Yang satu mengatakan saya akan puasa terus, tidak pakai tidak pakai jeda, tidak pakai buka. Yang satu mengatakan saya akan ibadah terus, tidak usah nikah sama wanita. Itu dibenarkan Kanjeng Nabi apa disalahkan? Disalahkan ya. Aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku puasa tapi aku juga berbuka. Aku itu sholat malam tapi aku juga tidur. Dan aku juga menikahi wanita. Barang siapa benci sunnahku tidak termasuk golonganku. Ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya dengan ketakwaan yang tidak membebani diri kita sendiri, dalam artian kita itu adalah memberat-beratkan mengekstrim-ekstrimkan di dalam beribadah, sehingga ruh dari ibadah yaitu fokus khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala malah hilang. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Yang benar semuanya datangnya dari Allah. Apabila ada luput dan salahnya murni dari diri kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.